Ibu Gifar baru saja pulang dari Tanah Suci. Wajahnya bersih, matanya berkaca-kaca setiap menceritakan suasana Makkah. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, malam itu akhirnya ia bisa istirahat di rumahnya yang sederhana di pinggiran desa. Namun, justru di malam pertama itu, sesuatu terjadi. Wangi yang tidak wajar. Sekitar pukul 2:30 dini hari, Gifar terbangun mendengar ibunya seperti sedang bercakap-cakap dengan seseorang. Awalnya ia pikir ibu sedang telepon, tapi tidak terdengar suara lain selain suara ibunya sendiri. Yang aneh, dari dapur tercium wangi bunga melati yang sangat menyengat, padahal di rumah itu tidak ada tanaman melati sama sekali. Gifar mengintip perlahan. Dan di sana ia melihat ibunya duduk sendiri, menghadap ke pintu dapur yang terbuka setengah, sambil tersenyum tipis, seolah menyambut seseorang. "Bu, lagi ngobrol sama siapa?" tanya Gifar pelan. Ibu menoleh pelan. "Hahaha, dia jauh-jauh datang." "Biarin dulu," jawabnya lirih. Gifar merinding. Dia mengikutiku dari Makkah. Keesokan paginya, Ibu Gifar tampak pucat dan lemas. Saat ditanya, ia hanya berkata singkat, "Ada yang ikut pulang bersama ibu." Gifar mengernyit, "Maksudnya apa, Bu?" Ibu menarik napas panjang, lalu bercerita. Ketika di Tanah Suci, tepatnya setelah selesai tawaf malam terakhir, Ibu Gifar merasa seperti diperhatikan seseorang. Saat itu suasana sudah lengang, tinggal beberapa jamaah saja. Setiap ia menoleh, ia seperti melihat bayangan hitam berdiri jauh di belakang tiang besar Masjidil Haram. Bukan manusia, tidak berjalan, hanya mengambang. Saat pesawat hendak pulang ke Indonesia, ia kembali merasakan hal sama. Ada sesuatu duduk di kursi paling belakang. Meskipun pramugari mengaku kursi tersebut kosong, ibu pikir itu cuma perasaan. Tapi ternyata, dia ikut pulang, kata ibu sambil menatap dinding seperti ada yang berdiri di sana. Penampakan pertama. Malam berikutnya, sekitar pukul 1 pagi, Gifar terbangun karena mendengar suara langkah kaki berat di lorong rumah. Duk, duk, duk. Ia mengira ibunya ke kamar mandi. Namun saat membuka pintu kamarnya, yang ia lihat di ujung lorong membuat seluruh bulu kuduknya berdiri. Ada sosok tinggi, hampir menyentuh langit-langit, berwarna hitam pekat seperti asap, tanpa wajah. Tangan dan kakinya terlalu panjang untuk ukuran manusia normal. Dan sosok itu menengok perlahan ke arahnya. Tanpa suara, tanpa wajah. Hanya menatap. Gifar memejamkan mata sambil mengucap doa. Saat membuka mata lagi, sosok itu hilang. Namun wangi melati menyengat seluruh lorong. Dia bukan berniat jahat. Ibu Gifar akhirnya menjelaskan sesuatu yang membuat Gifar makin bingung. Katanya, sosok itu bukan makhluk jahat. Justru makhluk itu seperti penjaga yang menempel sejak dari Tanah Suci. Tapi ada satu hal yang ibu sembunyikan dari keluarga. Saat di Makkah, Ibu Gifar sempat tersesat di area yang sangat sepi. Ia mengaku seperti dipanggil oleh suara lirih, suara seorang anak kecil. Setelah mengikuti suara itu, ibu menemukan dirinya berada di lorong sempit yang tidak dikenali jamaah lain. Di sanalah ia melihat seorang anak berwajah pucat berdiri dan menunjuk arah pulang. Saat ibu menatap lebih lama, wajah anak itu berubah menjadi hitam dan memanjang. Setelah kembali ke rombongan, pemandu berkata, "Kalau tersesat, jangan ikuti suara apapun. Kadang bukan manusia, makhluk itulah yang kini ada di rumah." Mengikuti ibu seperti bayangan. Ketika azan berkumandang, puncaknya terjadi pada malam ketiga. Ketika azan subuh berkumandang dari masjid dekat rumah, Ibu Gifar tiba-tiba menjerit dari kamarnya. Gifar dan tetangga berlari masuk. Ibu ditemukan pingsan, dan di dinding kamar tampak bekas sidik jari hitam panjang, seperti makhluk itu menempel di sana sebelum menghilang. Misteriusnya, begitu azan selesai, bau melati yang biasanya menyengat langsung hilang seketika. Sejak hari itu, kejadian aneh perlahan berhenti. Namun satu hal yang membuat Gifar tidak pernah lupa. Setiap jam pukul 2:30 dini hari, pintu dapur selalu terbuka sendiri, meskipun sudah dikunci rapat.
dan wangi melati kadang muncul, sebentar, lalu hilang, seolah makhluk itu belum sepenuhnya pergi.